Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Mimpi Buruk yang Menjadi Kenyataan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah beberapa minggu, kondisi daerah tempat di mana Adam tinggal mulai kembali normal setelah kejadian mengerikan yang melibatkan arwah Sinta yang terus gentayangan dan mengganggu warga sekitar. Warga yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan kini mulai berani keluar rumah dan menjalani aktivitas mereka pada malam hari seperti biasanya. Akan tetapi malam itu Adam yang sedang menikmati secangkir kopi hitam di teras depan rumahnya tiba-tiba saja merasakan adanya kedatangan dari sosok makhluk tidak kasat mata yang mendekat ke arahnya. Udara di sekitarnya menjadi dingin dan bulu kuduknya meremang. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempatnya berada. Matanya berusaha fokus pada kegelapan di depan rumah, mencari tahu apa yang menyebabkan perasaannya mulai tidak nyaman. Sekilas Adam melihat bayangan samar di kejauhan dan semakin lama semakin mendekat. Bayangan itu tidak jelas, tapi cukup untuk membuat Adam merasakan ketegangan yang luar biasa. Detak jantungnya semakin cepat dan tangannya yang memegang cangkir kopi mulai bergetar. Perlahan sosok itu semakin mendekat. Wajahnya mulai terlihat meski masih samar. Adam bisa merasakan aura dingin yang memancar dari makhluk itu. Sosok itu tampak seperti perempuan dengan rambut panjang yang terurai dan pakaian putih yang lusuh. Adam segera menyadari jika sosok itu ternyata Sinta. "Assalamualaikum Adam," ujar sosok Sinta yang membuat Adam terkejut. "Waalaikumsalam," saut Adam dengan terbata. "Kenapa Adam? Kamu kaget ya? Ini aku Sinta yang pernah kamu bantu itu," ujar sosok Sinta kepadanya. Buset, gua kira siapa kali. Nah, lu ngapain lagi kesini?" tanya Adam kepada sosok Sinta. "Maaf jika saya mengagetkanmu, Dam. Saya datang ke sini hanya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan," balas Sinta yang wajahnya terlihat tidak lagi menakutkan kala itu. Di saat Adam dan Sinta sedang asik mengobrol, Abah Haji Abdullah yang saat itu sedang tertidur di dalam kamarnya langsung terbangun karena mendengar suara orang yang sedang berbincang di depan rumahnya. Dia pun langsung memberitahukan apa yang didengarnya kepada istrinya. Setelah itu Abah Haji Abdullah yang merasa penasaran dengan suara orang yang sedang berbincang di teras rumahnya, lalu mengintip dari balik jendela rumahnya. Sinta yang mengetahui jika orang tua Adam sedang mengintipnya, segera menyudahi obrolannya dan memberitahukan kepada Adam melalui tatapan matanya. Adam pun tersenyum ketika mengetahui apa yang sedang dilakukan Abah Haji Abdullah. Mengetahui jika tidak seorang pun yang menemani Adam, Abah Haji Abdullah pun merasa kebingungan dengan apa yang baru saja didengarnya tadi. Abah Haji Abdullah pun terus memperhatikan sekitar Adam mencari seseorang yang tadi didengar olehnya sedang berbincang hangat bersama Adam. "Lu lagi ngobrol sama siapa, Tong?" tanya Abah Haji Abdullah pada Adam setelah keluar dari dalam rumahnya dengan tiba-tiba. "Kagak bah, Adam lagi ngopi sendiri, kagak ngobrol sama siapa-siapa juga," balas Adam sambil menoleh ke arah Abah Haji Abdullah. Orang tadi jelas banget gue dengar suara perempuan di sini," ucap Abah Haji Abdullah sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Perasaan Abah aja kali, saya mah emang sendirian dari tadi," balas Adam sambil tersenyum dan menyeruput kopi hitam di cangkir berwarna putih itu. "Jangan-jangan lo lagi ngobrol sama setan, kok gue jadi merinding begini, Dam?" ujar Abah Haji sambil memegangi tengkuknya. Abah bisa aja, orang saya sendirian aja kok dari tadi," balas Adam sambil tersenyum. "Ya udah, masuk dah. Udah malam, kagak baik di luar rumah malam-malam. Lagian udah jamnya buat istirahat sekarang," pinta Abah Haji Abdullah kepada Adam yang langsung disambut anggukan kepala oleh Adam.
Setelah masuk ke dalam rumah dan ikut menonton televisi bersama Bu Haji, Adam pun berpamitan untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan tidak lama setelah itu Adam pun tertidur dengan lelap karena tubuhnya merasa sangat lelah setelah seharian membantu Abah Haji Abdullah membersihkan tanaman di kebun depan rumahnya. Akan tetapi belum begitu lama Adam tertidur, dia pun terbangun dengan nafas tersegal-segal dan tubuh yang dipenuhi keringat dingin. Mimpi buruk yang baru saja dialaminya masih terbayang jelas di benaknya. Dalam mimpinya, Adam melihat kejadian yang sangat mengenaskan tepat di depan warung kopi Mbok Lasmi yang berada di pinggir jalan raya, tidak jauh dari rumahnya. Dalam mimpinya saat itu Adam melihat warung kopi itu tampak sepi dan sunyi. Namun suasana aneh terasa menyelimuti tempat tersebut. Dan tiba-tiba saja sebuah kecelakaan mengerikan terjadi tepat di depan Adam yang berdiri seorang diri di depan warung kopi milik Mbok Lasmi. Dalam mimpinya itu Adam yang sedang berdiri dan terus melihat ke arah sebelah kiri jalan tempatnya berada, melihat seekor kucing besar yang ingin menyeberang ke sisi jalan sebelahnya. Bersamaan dengan itu ada seorang pengendara motor yang dengan kecepatan tinggi melintas dan menabrak kucing besar itu. Pengendara itu pun kehilangan kendali motornya hingga dia terjatuh tepat di tengah jalan raya tersebut. Sedangkan di saat yang sama, Adam juga melihat sebuah truk besar melaju dengan sangat cepat dari arah belakang pengendara sepeda motor yang sudah mengalami kecelakaan tersebut. Adam yang melihat truk besar itu pun berusaha untuk memanggil dan memberhentikan sopir truk dengan terus berteriak lantang, meminta sang sopir untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya. Tapi sayang seribu sayang, teriakan Adam pun seperti tidak terdengar sama sekali oleh si pengemudi truk besar tersebut. Hingga kecelakaan maut pun tidak dapat terhindarkan. Truk besar yang melaju dengan cepat itu pun melindas serta menyeret pengendara yang terjatuh hingga 200 meter jauhnya. Sang sopir yang tidak menyadari jika dia telah melindas seseorang dan menyeretnya, terus saja berjalan hingga tubuh pengendara itu berhamburan di jalan raya yang tepat berada di depan warung Mbok Lasmi. Bau anyir darah segar yang keluar dari tubuh sang korban pun mulai tercium. Potongan-potongan kecil yang entah berasal dari bagian tubuh itu pun terlihat sangat memilukan. Jantung Adam pun mulai berdetak kencang. Nafasnya sesak bukan kepalang. Dan air matanya mulai membasahi kedua pipinya melihat kondisi sang korban yang tidak lagi utuh. Adam merasa ada yang berbeda dalam mimpinya kali ini. Biasanya mimpi buruknya hanya sekedar mimpi, tetapi kali ini terasa sangat nyata. Dan ketika membuka kedua matanya, Adam merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasa ada suara-suara yang terus berdengung di kedua telinganya. Dan suara itu terdengar seperti suara orang berbincang dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Hal itu pun terjadi beberapa saat, dan setelah kembali membaik, Adam pun duduk di tepi ranjangnya, mencoba menenangkan diri sambil mengingat setiap detail mimpi itu. Tidak lama kemudian azan subuh pun terdengar berkumandang. Adam segera berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berwudu, Adam pun bergegas menyusul Abah Haji Abdullah yang sudah bersiap di teras rumahnya untuk berangkat menuju ke masjid yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Beberapa hari kemudian sepulangnya dari mengaji, Adam yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan pun mulai merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Dia merasa seperti pernah mengalami apa yang sedang dialaminya saat itu. Tapi Adam merasa lupa kapan waktunya. Deja vu pun benar-benar terjadi malam itu. Adam yang melihat warung kopi milik Mbok Lasmi selalu buka setiap harinya, malam itu terlihat tutup dan sangat gelap. Karena merasa ada yang aneh dengan apa yang dialaminya malam itu, Adam pun berdiri di depan warung Mbok Lasmi sambil memperhatikan keadaan sekitarnya. Selain itu, Adam pun berpikir dengan keras mencoba untuk mengingat kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya malam itu. Karena dia sadar jika apa yang dialaminya malam itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan benar saja, ketika Adam berdiri terpaku di pinggir jalan yang tepat berada di depan warung kopi milik Mbok Lasmi itu, dia pun merasakan deja vu yang semakin kuat. Malam itu keanehan yang ia rasakan semakin nyata. Pandangannya tertuju pada seekor kucing hitam yang tiba-tiba berlari menyeberangi jalan dengan cepat. Dalam benaknya Adam pun menebak sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Beberapa detik kemudian Adam melihat sebuah motor yang melaju dengan sangat kencang. Pengendara yang mungkin tidak melihat seekor kucing yang menyeberangi jalan pun tampak kehilangan kendali sepeda motornya setelah dia melindas kucing malang tersebut.
Setelah itu pengendara motor itu pun tergelincir dan terjatuh tepat di tengah jalan raya itu. Adam yang ingin berteriak saat itu mencoba memperingatkan sang pengendara motor, tidak mampu menahan sedihnya ketika sebuah truk besar melaju tanpa bisa berhenti tepat di waktu yang sama dan langsung menghantam serta melindas korban yang terjatuh tadi. Adegan mengerikan itu membuat Adam merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak. Darah dan jeritan dari orang-orang yang melihat kejadian naas itu membuatnya merasa lemas dan tubuhnya pun mulai gemeteran. Adam segera berlari mendekat, tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat. Dan orang-orang pun mulai berdatangan ke tempat kecelakaan itu terjadi. Beberapa orang yang berada di tempat itu pun berteriak meminta pertolongan dan beberapa orang lainnya mulai menghentikan kendaraan yang akan melintas di tempat itu. Saat berdiri di tepi jalan menyaksikan kerumunan yang semakin besar, Adam merasa beban di pundaknya semakin berat. Dia pun mulai menyadari sesuatu, bahwa mimpi yang dialaminya beberapa malam lalu adalah sebuah gambaran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adam juga merasa bahwa kemampuan indigonya bukanlah sekedar anugerah, tetapi juga merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Adam yang terlihat sangat pucat dengan tubuh gemetar ketakutan pun dengan langkah cepat pergi meninggalkan tempat kecelakaan maut itu terjadi. Adam yang merasa sangat bersalah karena tidak dapat mencegah kecelakaan itu, kembali ke rumahnya dengan maksud memberitahukan kejadian malam itu kepada kedua orang tuanya. "Ya Allah, lo kenapa Tong? Muka lo pucat bener kayak habis ngeliat demit," tanya Nyai Haji Sakia sambil memeluk anaknya. Adam takut Nyai. Mimpi Adam tempo hari ternyata benar-benar kejadian, Nyai." Ibunya dengan nada yang lirih sambil gemetar ketakutan. "Istighfar Tong, istighfar. Tenangin dulu hati lu. Istighfar," balas Nyai Haji sambil mengusap kepala Adam. "Lu kenapa Dam? Lu habis nemuin apa?" tanya Abah Haji Abdullah yang ikut berlari ke arah teras rumahnya ketika mendengar suara istrinya dan anaknya. "Masuk dulu dah, lu minum dulu. Pelan-pelan lu ceritain apa yang lu takutin itu ya Tong," ujar Nyai Haji sambil mengajak Adam untuk masuk ke dalam rumah mereka. Setelah merasa tenang, Adam pun menceritakan tentang kecelakaan yang dilihatnya di depan warung kopi milik Mbol Asmi. Selain itu Adam juga menjelaskan jika kecelakaan yang terjadi itu sama persis dengan mimpi yang dialaminya beberapa malam lalu. Dan hal itulah yang membuat Adam merasa sangat bersalah karena tidak dapat mencegah kecelakaan itu terjadi. "Itu cuma kebetulan saja Dam. Semua udah jadi takdir dari Allah. Lu kagak boleh merasa bersalah karena gak bisa nyegah kejadian itu," ujar Abah Haji Abdullah yang mencoba menenangkan anaknya. "Iya Dam, udah jangan dipikirin. Bukan salah lu, emang kita bisa apa? Semuanya udah jadi takdir masing-masing orang," timpal Nyai Haji menjelaskan. Ketika merasa mulai tenang, Adam pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya tanpa sepatah kata pun. Dia masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar itu, lalu merebahkan diri di atas tempat tidurnya. Dan sejak saat itulah, Adam menjadi pribadi tertutup dan terus mengurung diri dalam kamarnya selama beberapa hari. Adam hanya membuka pintu kamarnya di saat ingin makan, minum, serta ke kamar mandi. Lalu kembali masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan siapapun di sekitarnya. Hal itu tentunya membuat Abah Haji dan Nyai memikirkan apa yang sebenarnya dialami Adam sekala itu. Karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada anak semata wayangnya, Abah Haji Abdullah pun menemui guru mengaji Adam yang juga merupakan teman belajarnya semasa di pondok pesantren dulu. Beliau pun menceritakan apa yang sedang dialami oleh Adam saat itu. Abah Haji Abdullah pun bergegas menuju ke rumah Ustadz Sobur. Malam itu, suasana cukup tenang dengan langit malam yang cukup cerah. Setibanya di rumah Ustadz Sobur, Abah Haji Abdullah disambut dengan hangat. Setelah berbahasa basi sejenak, Abah Haji Abdullah langsung menceritakan apa yang sedang dialami oleh Adam. Ustadz Sobur mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh sahabatnya itu. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh kebijaksanaan menunjukkan keprihatinan mendalam. Dan setelah Abah Haji Abdullah selesai bercerita, Ustadz Sobur mengambil nafas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara lembut. "Saya mengerti soal kekhawatiran Bang Haji. Memang setahu saya Adam itu anak yang istimewa. Dan sepertinya dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kemampuan untuk merasakan atau melihat kejadian sebelum terjadi ini
memang bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik, ujar Ustadz Sobur menjelaskan. Setelah mendapatkan banyak penjelasan dari Ustadz Sobur, Abah Haji Abdullah pun mulai merasa tenang. Selain menjelaskan apa yang terjadi pada Adam, Ustadz Sobur pun bersedia untuk membimbing Adam yang kini memiliki mata batin yang tajam serta dapat melihat masa depan. Beberapa hari kemudian Ustadz Sobur pun menemui Adam untuk membicarakan apa yang ada pada diri Adam saat ini. Beliau juga menjelaskan tentang mata batinnya yang terbuka serta apa saja yang dapat Adam lakukan dengan mata batinnya itu. Setelah mendapatkan nasihat dari guru mengajinya itu, Adam mulai merasa lega dan mulai berusaha untuk melupakan kejadian yang membuatnya trauma itu. Selain memberi wejangan, Ustadz Sobur pun memberikan beberapa amalan-amalan khusus yang dapat membuat Adam mengerti akan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Dengan penuh kesabaran, Ustadz Sobur menuntun Adam hingga dia dapat menggunakan kemampuan yang memang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dalam perjalanan spiritualnya, Adam belajar bahwa kemampuan yang dimilikinya bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dia mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya, membantu mereka yang membutuhkan dan berbagi ilmu yang telah diperolehnya. Dengan begitu, kemampuan yang dimilikinya menjadi lebih berarti dan bermanfaat bagi banyak orang. Beberapa minggu setelah kejadian kecelakaan maut yang terjadi di depan mata kepalanya dan sempat membuatnya merasa sangat bersalah itu, Adam pun mulai mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang penampakan sosok makhluk gaib yang konon katanya adalah arwah dari orang yang meninggal dunia di jalan raya depan warung kopi milik Mbok Lasmi tersebut. Selain penampakan dari sosok yang sangat mengerikan, di tempat itu juga kini lebih sering terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh hal di luar nalar manusia. Menurut dari kesaksian para korban kecelakaan ringan yang terjatuh di depan warung Mbok Lasmi dan tidak mengalami luka berarti itu, menceritakan kejadian aneh yang membuatnya terjatuh dan akhirnya ditolong oleh Mbok Lasmi serta suaminya dan juga beberapa orang yang berada di warungnya. Orang pertama yang mengalami kejadian janggal dan juga kecelakaan tunggal itu adalah Herman. Herman yang merupakan pemuda yang tinggal di RW sebelah yang juga kenal dengan Mbok Lasmi, mengalami kejadian mengerikan ketika dia pulang dari bekerja. Ketika itu malam belum begitu larut. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam, namun jalan yang biasanya ramai dengan lalu lalang kendaraan itu terlihat sangat sepi di mata Herman. Sekitar 500 meter sebelum sampai di depan warung kopi milik Mbok Lasmi yang juga sering didatangi oleh Herman, dia pun mencium bau anyir darah yang sangat membuatnya mual. Herman yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rendah itu sempat melihat ke arah sekitarnya dengan menolehkan pandangannya ke kanan dan serta ke kiri untuk mencari sumber bau anyir tersebut. Dengan perasaan gelisah yang semakin kuat dan bau anyir darah yang semakin menusuk hidungnya, bulu kuduk Herman pun seketika itu juga mulai meremang. Dia merasa ada yang tidak beres di sekitar jalan yang biasanya tenang dan terlihat ramai itu. Herman juga merasa seakan ada sesuatu yang mengintai di balik semak-semak di pinggir jalan. Matanya terus mencari-cari, memperhatikan setiap sudut jalan, hingga tiba-tiba di sebuah tikungan sekitar 100 meter sebelum warung Mbok Lasmi berada, Herman melihat sesuatu yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Di bawah remang lampu jalan raya itu, Herman melihat sosok lelaki yang bersimbah darah dengan wajah yang sangat hancur, berdiri dan menatap tajam ke arahnya. Karena merasa sangat ketakutan, Herman pun langsung menarik tuas gas dari sepeda motornya untuk menambah laju kecepatan kendaraan roda 2 yang sedang dikendarainya saat itu. Tapi naas, sesaat sebelum dia sampai di depan warung Mbok Lasmi, Herman kembali melihat penampakan sosok lelaki tanpa bagian lengan serta darah yang membasahi seluruh bagian tubuhnya, berdiri tepat di tengah jalan raya tersebut. Rasa takut yang sangat luar biasa pun membuat Herman kehilangan kendali atas pikirannya, dan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, dia pun memilih memejamkan matanya, berharap sosok yang menghadangnya itu akan segera menghilang. Namun keputusannya untuk menutup mata justru membuatnya kehilangan kendali atas motornya. Dalam sekejap saja motor yang dikendari Herman pun oleng dan tergelincir. Ia jatuh tersungkur di jalan aspal yang kasar, tepat di depan warung kopi milik Mbok Lasmi. Kepala Herman yang terbentur dengan keras membuat pandangannya gelap, hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri.
Sepeda motornya tergeletak di sampingnya dengan mesin yang masih berdengung pelan sebelum akhirnya mati. Sementara itu suami Mbok Lasmi yang bernama Pak Degiran langsung berlari ke arah Herman bersama beberapa orang yang sedang berada di warung tersebut untuk menolong Herman yang sedang tidak sadarkan diri. Beberapa hari setelah Herman mengalami kecelakaan, Mbok Lasmi dan Pak Degiran serta 3 orang yang berada di warungnya malam itu mulai mendapatkan gangguan dari sosok makhluk astral. Kala itu jam masih menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Dan di teras warung Mbok Lasmi masih terdapat 3 orang yang diantaranya adalah Samhuri, Mas Jamal, dan Bang Andi. Awalnya Pak Degiran yang memang biasa menjaga warung kopinya di malam hari mulai mencium bau anyir darah di sana. Bau anyir darah yang mulai tercium oleh Pak Degiran membuatnya merasa gelisah. Ia berusaha mencari sumber bau tersebut, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Samhuri, Mas Jamal, dan Bang Andi yang duduk di teras warung mulai merasa tidak nyaman. Angin malam yang biasanya sejuk kini terasa dingin menusuk, membuat mereka merapatkan jaket dan memerhatikan sekitar dengan waspada. Mbok Lasmi yang juga berada di dalam warung pun ikut merasakan hal ganjil yang terjadi malam itu. Dia merasa suasana yang tadinya tenang seketika berubah menjadi sangat mencekam. Mbok Lasmi merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan seakan ada sepasang mata yang mengawasinya dari arah jalan raya tersebut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja lampu yang menerangi warung kopi tersebut berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak dan terlihat menyeramkan. Pak Degiran yang sudah sering mengalami kejadian di luar nalar seperti itu, berusaha tenang dan langsung memeriksa sumber listrik di warung itu. Tapi semuanya tampak normal dan Pak Degiran tidak menemukan masalah apapun di sana. Mbok Lasmi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat-ingat apakah pernah melakukan sesuatu yang mungkin membuat arwah gentayangan di daerah itu marah. Namun tidak ada hal aneh yang terlintas di pikirannya. Sementara itu Samhuri mulai merasa pusing seakan ada sesuatu yang menekan bagian kepalanya. Ia memegang kepalanya dan terhuyung-huyung, membuat Mas Jamal dan Bang Andi panik. Tidak lama kemudian sosok bayangan hitam terlihat di ujung jalan. Bergerak mendekat dengan perlahan, Pak Degiran berusaha tetap tenang dan terus memperhatikan sosok bayangan hitam tersebut. Akan tetapi bayangan itu semakin terlihat samar dan perlahan menghilang begitu saja. Dan hal yang membuat Samhuri, Mas Jamal, dan Bang Andi lari tunggang langgang meninggalkan Pak Degiran dan juga Mbok Lasmi di warung adalah tiba-tiba saja tepat di seberang warung muncul sosok lelaki yang wajahnya terlihat sangat hancur. Tubuh dari sosok makhluk astral yang menampakkan diri itu terlihat tidak memiliki lengan tangan bagian kanan. Dan setelah itu tubuh dari sosok yang sangat menyeramkan itu terlihat bersimbah darah yang tercium dengan sangat jelas oleh mereka. Sejak kejadian itu, warung kopi milik Mbok Lasmi pun menjadi sepi pengunjung pada malam harinya. Selain itu, serentetan kejadian kecelakaan tunggal pun semakin sering terjadi di sana. Dan semua korban kecelakaan mengaku mencium bau anyir darah sebelum mereka melihat seseorang dengan wajah hancur dan tanpa lengan berdiri tepat di tengah jalan raya tersebut. Yang lebih parahnya lagi, di saat Mbok Lasmi sedang berjaga sendirian, dia didatangi sosok yang sangat menyeramkan itu untuk meminta minum karena sosok tersebut merasa sangat kehausan. "Bu, tolong Bu, tolong saya haus dan sedang mencari lengan saya yang tertinggal di sekitar sini Bu," ujar suara dari sosok mengerikan yang berdiri tepat di depan warung kopi milik Mbok Lasmi. Mbok Lasmi yang tidak menyadari bahwa itu adalah sosok korban kecelakaan yang tewas terlindas truk tepat di depan warungnya, terus memperhatikan dengan seksama sosok tersebut. Mbok Lasmi baru menyadari jika sosok berwajah pucat serta tubuh yang penuh luka dan bersimbah darah itu bukanlah manusia. Ketika Pak Degiran keluar dari dalam kamarnya dan berteriak dengan sangat kencang. Hal itu membuat bulu kuduk Mbok Lasmi berdiri. Mbok Lasmi yang mulai merasakan ketakutan pun jatuh pingsan ketika menyadarinya. Cerita mengerikan yang dialami oleh Mbok Lasmi, Pak Degiran, dan para pengunjung warung kopinya serta korban kecelakaan tunggal di jalan raya itu pun akhirnya sampai di telinga Adam. Karena merasa memiliki tanggung jawab atas kejadian yang merenggut korban jiwa itu, Adam pun memutuskan untuk datang ke warung Mbok Lasmi sekitar pukul 10 malam. Saat Adam tiba di warung milik Mbok Lasmi, suasana mencekam masih terasa kuat. Langit malam terlihat gelap tanpa bintang dan angin berembus dengan dingin yang menusuk tulang. Pak Degiran dan Mbok Lasmi pun menyambut Adam dengan wajah penuh harap.
Samhuri, Mas Jamal, dan Bang Andi yang masih trauma duduk di sudut warung, mencoba menghindari area yang biasanya menjadi pusat gangguan. Sekitar pukul 10:30 malam itu, seketika suasana menjadi sunyi. Bau anyir darah mulai tercium lagi. Pak Dekiran, Mbok Lasmi, dan Samhuri, serta Mas Jamal dan Bang Andi pun sudah menduga jika makhluk astral itu kembali hadir. Adam tetap tenang dan fokus, menunggu sosok arwah penasaran itu muncul dengan sempurna. Tiba-tiba, Adam teringat akan Sinta. Sosok makhluk gaib yang kini sering mengunjunginya itu berjanji akan membantu Adam sebagai tanda balas budinya kepada Adam. Adam pun langsung memanggil Sinta di dalam hatinya, dan sosok Sinta pun muncul di hadapan Adam dengan wajah pucat, namun tetap terlihat cantik dengan pakaian khas daerah Sumatera yang masih dikenakannya. Adam pun segera menceritakan kejadian itu kepada Sinta. Dia meminta kepada Sinta untuk menanyakan kepada sosok arwah penasaran tentang apa yang terjadi dengannya, sehingga dia terus saja menebar teror di jalan raya tersebut. Mendengar apa yang disampaikan oleh Adam, sosok Sinta pun tiba-tiba menghilang dengan terlebih dahulu menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Sinta pun kembali muncul di hadapan Adam. Sinta memberitahukan tentang alasan dari sosok arwah penasaran itu terus saja mengganggu para pengendara sepeda motor, hingga banyak yang mengalami kecelakaan di sana. Sosok arwah penasaran itu mengatakan kepada Sinta jika lengan dari arwah penasaran yang meninggal akibat kecelakaan di depan warung Mbok Lasmi masih tertinggal di selokan dekat pohon beringin yang berada di seberang jalan. Sosok arwah pengendara sepeda motor yang meninggal akibat terlindas truk itu meminta tolong untuk menguburkan potongan tangan tersebut. Walau sudah tidak utuh lagi, dia juga mengatakan selama tangan itu belum terkubur, maka dia akan terus berada di tempat itu karena memang dia merasa belum disempurnakan. Keesokan harinya, Adam menceritakan hal itu kepada Abah Haji Abdullah, dan akhirnya Abah Haji Abdullah pun menyampaikan apa yang diceritakan oleh Adam kepada Pak RT Ridwan. Adam sengaja tidak ingin mengatakan sendiri. Dia takut jika apa yang dikatakannya itu tidak terbukti dan tidak lagi ada yang percaya dengannya. Tepat pukul 4 sore, semua warga pun berkumpul di rumah Pak RT Ridwan. Di sana ada juga Mbok Lasmi dan Pak Dekiran, serta Samhuri dan beberapa warga lainnya. Mereka bermaksud ingin mengadukan apa yang pernah mereka alami di jalan raya depan warung kopi Mbok Lasmi itu. Pak RT Ridwan yang sebelumnya telah mendapatkan cerita dari Abah Haji Abdullah pun langsung meminta warganya untuk mencari potongan tangan dari korban kecelakaan itu, agar sosok arwahnya tidak terus bergentayangan di jalan raya tersebut. Pak RT Ridwan pun segera mengumpulkan beberapa warga yang berani dan bersedia membantu. Mereka berkumpul di warung Mbok Lasmi untuk mencari potongan tangan yang mungkin sudah membusuk atau tinggal tersisa bagian tulangnya saja. Tim pencari yang terdiri dari Pak RT Ridwan, Pak Dekiran, Mas Jamal, Samhuri, dan juga banyak warga lainnya mulai pencarian potongan tangan tersebut. Tapi sayangnya hingga pukul 5 sore, apa yang mereka cari tidak juga kunjung dapat mereka temukan. Adam yang juga ikut pencarian itu mulai merasa ragu akan apa yang telah dikatakan oleh Sinta semalam. Dia mengira jika sosok Sinta telah membohonginya, karena potongan tangan yang jatuh di selokan dekat pohon beringin tidak juga kunjung ditemukan. Karena merasa tidak enak hati kepada Pak RT Ridwan dan juga Abah Haji Abdullah, Adam pun memutuskan menggunakan mata batinnya untuk mencari keberadaan potongan tangan yang sudah lama dicari itu. Tanpa berpamitan kepada orang-orang yang ada di warung Mbok Lasmi, Adam pun langsung berlari pulang dan masuk ke dalam kamarnya. Dia duduk bersila dan memejamkan mata lalu mulai berdoa untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa dan membuka mata batinnya. Tidak lama kemudian Adam merasakan energi spiritualnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan pandangannya yang tertutup dan mulai muncul bayangan samar-samar. Dia melihat jalan raya tempat kecelakaan terjadi, terbungkus kabut tipis dan suasana terlihat gelap. Adam mencoba memperjelas pandangannya, berusaha mencari petunjuk yang bisa membawanya ke potongan tangan tersebut. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran arwah korban kecelakaan itu. Arwah tersebut tampak gelisah dan terlihat sangat cemas. Adam pun lalu mencoba berkomunikasi dan menenangkan arwah tersebut, serta meyakinkannya bahwa mereka sedang berusaha untuk membantunya menemukan bagian tubuhnya yang tidak ikut terkubur dengan jasadnya. Sosok arwah lelaki parubaya itu perlahan-lahan terlihat mulai tenang dan memberikan petunjuk kepada Adam tentang apa yang masih dicarinya.
Dan tiba-tiba saja, dalam pandangannya Adam melihat sebuah jembatan kayu kecil tepat di sebelah pohon beringin, dekat lokasi kecelakaan. Di bawah jembatan itulah tersembunyi potongan tangan dari sosok arwah lelaki itu, di antara semak-semak dan tumpukan daun kering serta sampah plastik. Waduh, perasaan tadi orang-orang udah pada nyari di sekitar situ, Pak. Tapi mereka nggak nemu apa-apa, ujar Adam menjelaskan. Waktu itu saya memakai cincin batu yang berisi kodam, Nak. Jadi mungkin kodam di batu itu yang menutupi pandangan dari orang-orang yang mencarinya, balas sosok arwah dari pria parubaya itu. Terus apa sekarang potongan tangan Bapak udah bisa dilihat orang, Pak? Tanya Adam penasaran. Saya juga tidak tahu, tapi seandainya tidak juga dapat ditemukan, saya minta di tempat itu ditaburi bunga terlebih dahulu. Setelah ditaburi bunga, tolong disiram juga dengan air bersih, ujar sosok arwah tersebut. Setelah mengetahui tempat di mana potongan tangan itu berada, Adam pun membuka kedua matanya. Dan karena merasa yakin dengan apa yang telah dilihatnya, ia segera kembali ke warung kopi Mbok Lasmi untuk memberitahukannya kepada Pak RT Ridwan. Setibanya di sana, dia pun langsung menjelaskan kepada Pak RT dan beberapa warga yang masih berada di sana. Walau sempat tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Adam, tapi Abah Haji Abdullah akhirnya dapat meyakinkan Pak RT Ridwan dan warga lainnya. Karena sudah mau masuk waktu maghrib, pencarian pun akhirnya dihentikan. Pak RT Ridwan dan warganya sepakat untuk melanjutkan pencariannya keesokan harinya. Karena pada malam hari warga merasa keberatan untuk melakukan pencarian itu. Keesokan harinya Pak RT Ridwan kembali mengumpulkan warga yang bersedia ikut mencari keberadaan potongan tangan misterius itu. Mereka mempersiapkan peralatan dan juga kembang yang diminta, serta air bersih dan kain putih untuk membungkus potongan tangan yang hilang itu. Dengan hati-hati mereka mulai menyisir area bawah jembatan. Adam yang merasa yakin dengan tempat di mana potongan tangan itu berada, ikut pencarian tersebut. Dia menggunakan petunjuk dari mata batinnya untuk mengarahkan warga ke tempat yang tepat. Setelah menaburkan kembang yang diminta oleh sosok arwah tersebut, Pak Adi Giran pun terlihat menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawah tumpukan daun kering dan lumpur. Dia lalu memanggil warga yang lain untuk melihat apa yang telah ditemukan oleh Pak Adi Giran itu. Tidak ingin menunggu lagi, mereka pun mengangkat sesuatu yang ditemukan oleh Pak Adi Giran dengan hati-hati. Dan terlihatlah potongan tangan yang telah mereka cari sedari kemarin sore itu. Dengan perasaan lega dan penuh syukur, mereka pun membersihkan potongan tangan milik korban kecelakaan itu. Akan tetapi Pak RT Ridwan dan juga Pak Dikiran serta warga lainnya yang berada di tempat itu dibuat terheran-heran dengan potongan tangan yang mereka temukan itu. Bagaimana mereka tidak dibuat heran dengannya? Potongan tangan yang sudah lebih dari 2 minggu berada di dalam selokan dan tertimbun lumpur serta sampah di daunan itu masih terlihat utuh tanpa adanya pembusukan. Pak RT Ridwan dan semua warga pun memandang potongan tangan itu dengan takjub. Kondisi tangan yang masih utuh dan tidak mengalami pembusukan itu membuat mereka yakin jika ada kekuatan gaib yang melindunginya. Adam pun kemudian menjelaskan kepada Pak RT Ridwan dan juga warga yang berada di tempat itu. Dia mengatakan jika cincin yang batu berwarna hijau di jari manis potongan tangan itulah yang membuatnya masih utuh dan tidak membusuk. Dia juga mengatakan jika penampakan-penampakan dari makhluk gaib yang menyeramkan itu adalah sosok kodam yang berada di batu cincin tersebut. Setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Adam pun meminta Pak Dikiran membungkus potongan tangan tersebut dengan kain putih yang telah disiapkan sebelumnya. Pak RT Ridwan pun memimpin doa untuk mendoakan arwah pemilik potongan tangan tersebut. Setelah itu Pak RT Ridwan yang sebelumnya telah berbicara dengan Abah Haji Abdullah membawa potongan tangan itu ke sebuah pemakaman keluarga milik Abah Haji Abdullah. Abah Haji atau yang lebih tepatnya adalah orang tua Adam tidak merasa keberatan untuk menguburkan potongan tangan korban kecelakaan tersebut yang tubuhnya entah dikuburkan di mana kala itu. Di malam harinya Abah Haji Abdullah meminta Pak RT Ridwan dan juga warga sekitar lingkungannya untuk berkumpul di rumahnya guna mendoakan almarhum orang yang mengalami kecelakaan naas tersebut. Setelah ditemukannya potongan tangan tersebut dan dapat menguburkannya dengan layak, tidak ada lagi kejadian-kejadian janggal di jalan raya yang tepatnya berada di depan warung kopi milik Mbok Lasmi. Bau anyir darah serta penampakan dari sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan pun tidak pernah lagi terjadi. Hingga akhirnya warung kopi Mbok Lasmi kembali ramai dikunjungi warga sekitar dan juga warga luar daerah tempat tersebut.
Akan tetapi kejadian janggal yang tidak masuk akal kembali terjadi pada Adam. Dia yang dengan jelas melihat cincin batu berwarna hijau di jari manis potongan tangan yang sudah terkubur itu, tiba-tiba mendapati keberadaan cincin batu itu di kamarnya. Walau sempat merasa ragu untuk memegangnya, tapi karena merasa sangat penasaran, Adam pun mengambil cincin berbatu hijau itu yang tergeletak di meja kamarnya. Akan tetapi beberapa saat setelah Adam memegang cincin tersebut, dia merasakan hawa di kamarnya tiba-tiba berubah dan bulu kuduknya langsung meremang. Setelah itu, pandangan Adam pun menjadi gelap dan disusul oleh penampakan dari sosok arwah dari korban kecelakaan maut itu tepat di hadapan Adam. Sosok tersebut mengatakan jika dia sangat berterima kasih atas apa yang telah Adam lakukan. Dan dia menyampaikan jika kodam yang berada di batu cincin tersebut tidak ingin berada di dalam tanah, terkubur bersama potongan tangan tersebut. Hingga akhirnya, kodam yang berada di batu cincin itu memilih ikut bersama Adam dan meminta Adam memakai cincin batu hijau tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.